Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, perkenankan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak. Nah, anggota kelompok 1 bisa teman-teman perhatikan di layar teman masing-masing. Kami berjumlah 9 orang. Referensi utama dari presentasi ini diambil dari Juknis TPA yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Nah, nanti apabila teman-teman kurang jelas, teman-teman bisa mempelajari materi ini di Juknis TPA ini ya. Nah, TPA, apa sih TPA itu? Taman Pengasuhan Anak ya. Penitipan anak juga bisa. Itu kepanjangannya. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah program kesejahteraan anak yang dapat menyelenggarakan layanan PAUD secara terintegrasi dengan perawatan dan pengasuhan. TPA akan memberikan layanan pendidikan secara holistik dan integratif. Maksudnya apa? Holistik berarti seluruh kebutuhan anak untuk tumbuh dan kembang akan dipenuhi di sana. Nanti TPA memberikan ada layanan pengasuhan, pembinaan, bimbingan, begitu ya. Kemudian integratif, apa sih maksudnya? TPA itu juga bekerja sama dengan mitra atau lembaga-lembaga di sana, sehingga tujuan dari didirikannya TPA itu bisa terpenuhi, begitu ya. Nah, untuk saat ini TPA itu merupakan salah satu layanan pendidikan PAUD non formal yang keberadaannya terus berkembang. Jadi di mana-mana sekarang sangat mudah untuk dijumpai TPA, Taman Pengasuhan atau Penitipan Anak. Nah, yang bisa sasarannya itu kalau di Juknis ini dituliskan adalah anak yang berusia 3 bulan sampai 6 tahun. Nah, walaupun dalam prakteknya kita juga sering menemukan ada yang 2 bulan udah dimasukin di sana gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan dari masyarakat dan juga layanan yang disediakan dari TPA itu sendiri. Nah, begitu ya. Sekarang masuk ke pendirian TPA ini. Siapa sih yang bisa mendirikan TPA? Yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota atau juga pemerintah desa juga bisa mendirikan TPA. Kemudian ada orang perseorangan, kelompok orang. Ini kalau kelompok berarti dia lebih dari 2 orang ya yang bekerja sama untuk mendirikan TPA begitu. Kemudian ada badan hukum. Nah, apa sih syaratnya? Syarat-syarat pendirian TPA ini, syaratnya dijelaskan di Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Di sana dibagi menjadi 2, ada persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Nah, untuk administrasinya apa aja? Ada fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. Kemudian juga susunan pengurus dan rincian tugas-tugas dari pengurus tersebut. Kemudian syarat teknisnya apa aja? Ada hasil penilaian kelayakan berupa dokumen hak milik atau sewa atau pinjam pakai tempat. Kemudian ada jika pendirinya itu adalah sebuah badan hukum, maka dia harus menyertakan akta notaris dan surat penetapan badan hukum. Kemudian untuk syarat lainnya ada data rencana pembiayaan, ada juga dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan. Nah, itu tadi ada di Permendikbud nomor 137 tahun 2014 ya. Nah, untuk tata cara pendiriannya bagaimana? Tata cara pendirian yang pertama, pendiri mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota
atau kepanjangan dari SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, surat itu, surat permohonan izin dilengkapi dengan lampiran persyaratan pendirian TPA yang tadi ya, syarat-syarat tadi. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan akan menelaah permohonan pendirian itu berdasarkan kelengkapannya. Nah, telaah itu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Jadi, kepala dinas akan mempertimbangkan yang pertama, data perimbangan satuan pendidikan anak usia dini yang telah ada dengan usia sasaran layanan. Jadi, satuan pendidikan yang ada di sana itu dibandingkan dengan usia sasarannya bagaimana. Ada juga data perkiraan jarak TPA dengan satuan pendidikan anak terdekat yang telah ada. Juga ada data daya tampung dan lingkup jangkauan TPA yang akan didirikan per usia yang dilayani. Nah, itu bagaimana? Kemudian ada ketentuan dilengkapi juga nanti ketentuan penyelenggaraan TPA ini akan ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan atau ke kabupaten atau kota jika ada tambahan gitu ya. Nah, setelah ditelaah, Kepala Dinas Pendidikan ini akan memberikan persetujuan atau penolakan, kemudian juga memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian. Setelah itu baru terbitlah surat keputusan izin pendirian TPA paling lama 60 hari setelah permohonan diterima oleh kepala dinas gitu. Nah, untuk masa berlakunya sampai kapan? Berlaku hingga ada pencabutan izin oleh kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota atau kepala SKPD-nya. Nah, TPA ini akan ditutup apabila TPA tidak menyelenggarakan lagi layanan, atau juga apabila tidak ada TPA itu tidak layak berdasarkan hasil evaluasinya. Nah, kemudian masuk di penyelenggaraan program TPA. Nah, TPA ini program TPA memiliki 8 standar yang harus dipenuhi. Di sini disebutkan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2013. Yang pertama, STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Kemudian ada standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Nah, itu harus jelas ya. TPA harus mempunyai itu, menyiapkan itu, begitu. Kemudian jenis layanan TPA. Di sini dibagi menjadi dua, berdasarkan waktu dan juga berdasarkan tempat. Nah, kalau berdasarkan waktu berarti lamanya TPA itu memberikan layanan itu seberapa. Nah, ada TPA yang full day, TPA half day, setengah hari, ada juga yang temporer. Nah, yang temporer ini maksudnya TPA tersebut memberikan layanannya bersifat sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan. Nah, misalnya ada di situ TPA yang didirikan di daerah nelayan. Nah, mendirikan TPA apabila musim nelayan mencari ikan gitu. Kemudian juga apabila di daerah pertanian atau perkebunan didirikan ketika musim bertani atau musim menanam gitu. Nah, itu sifatnya yang temporer. Kemudian berdasarkan tempatnya. Nah, ini di mana bisa diselenggarakan TPA tergantung kebutuhan masyarakatnya. Bisa di perumahan, pasar, perkotaan, rumah sakit, perkebunan, perkantoran, pantai, pabrik, atau juga bahkan mall. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Prinsip penyelenggaraan.
Pengalaman peserta didik di dalam keluarga dan di lembaga PAUD berpengaruh besar terhadap positif atau tidaknya peserta didik ketika belajar. Layanan TPA yang berkualitas memiliki prinsip yang khas meliputi tempa, asah, asih, dan asuh. Yang pertama ada tempa. Yang dimaksud dengan tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani, sehingga peserta didik memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan, dan disiplin tinggi. Kedua, ada asah. Asah berarti memberi dukungan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui bermain, agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik dan merangsang imajinasi, kreativitas peserta didik untuk melakukan, mengeksplorasi, memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Ketiga, ada asih. Asih pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental, dan eksploitasi. Kemudian yang terakhir ada asuh. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri peserta didik dalam hal yang pertama integritas, iman, dan takwa. Kedua, patriotisme, nasionalisme, dan kepeloporan. Ketiga, rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas. Keempat, jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji. Kelima, jiwa tanggap, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya kritis dan idealisme. Keenam, optimis dan keberanian mengambil resiko. Ketujuh, jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional. Lanjut yang C, ada komponen penyelenggaraan. Yang pertama ada kurikulum atau perencanaan pembelajaran atau KTSP. Pengertiannya, kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan peserta didik. B. Dokumen KTSP. Terdiri dari dokumen pertama, ada visi satuan PAUD. Visi merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD, berisi gagasan besar yang ingin dicapai oleh satuan PAUD. Kemudian ada misi satuan PAUD. Misi adalah upaya umum yang ditempuh oleh satuan pendidikan PAUD dalam rangka mewujudkan visi satuan pendidikan yang telah dirumuskan. Kemudian ada tujuan satuan PAUD. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Tujuan dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu pendek atau biasanya dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Keempat, ada muatan pembelajaran, yaitu berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada peserta didik untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap peserta didik. Kemudian ada pengaturan lama belajar atau alokasi waktu. Lama belajar atau alokasi waktu dimaksudkan adalah jumlah jam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di satuan PAUD. Lama belajar atau alokasi waktu kegiatan hanya dihitung dari jumlah jam tatap muka saja. Alokasi waktu kegiatan minimal untuk setiap kelompok usia peserta didik berbeda jumlahnya. Yang selanjutnya ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan juga berisi program kegiatan tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan-kegiatan puncak tema,
kegiatan-kegiatan lembaga, misalnya rekreasi dan pentas seni. Kemudian, dokumen 2. Untuk merencanakan pembelajaran, Satuan PAUD menyusun program yang meliputi: pertama, program semester. Perencanaan program semester berisi daftar tema satu semester termasuk alokasi waktu setiap tema, dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan. Tema berfungsi sebagai wadah yang berisi bahan kegiatan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau yang biasa disingkat RPPM. RPPM dikembangkan dari kegiatan semester, namun penyajiannya lebih lengkap dan lebih operasional. Perencanaan program mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Yang ketiga ada pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. RPPH adalah unit perencanaan terkecil yang dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam 1 hari. RPPH disusun berdasarkan RPP mingguan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dipilih dari indikator yang direncanakan untuk 1 hari sesuai dengan tema dan subtema. Langkah-langkah penyusunan program semester, program mingguan, dan harian dijelaskan dalam Pedoman Perencanaan Pembelajaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Prinsip penyusunan KTSP. Penyusunan kurikulum PAUD dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Kurikulum yang dikembangkan berpusat pada peserta didik. 2. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual. 3. Substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi. 4. Kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. 5. Kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. 6. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara peserta didik belajar. 7. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan peserta didik usia dini. 8. Kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. 9. Kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. 10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keberagaman budaya. D. Prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP. Prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP PAUD adalah sebagai berikut. 1. Analisis konteks, yang mencakup Satuan PAUD membentuk tim pengembang kurikulum Satuan PAUD. Kemudian tim pengembang kurikulum melakukan analisis konteks dengan mempelajari berbagai dokumen perundangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, guru, sarana, prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan. 2. Penyusunan dokumen KTSP PAUD. Yang pertama, tim pengembang kurikulum Satuan PAUD menyusun draft kurikulum. 2. Pembahasan draft kurikulum oleh semua tim pengembang. 3. Tim pengembang melakukan review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan-perbaikan. 4. Satuan PAUD menetapkan KTSP PAUD. 5. Sosialisasi KTSP kepada seluruh guru tenaga pendidikan, komite satuan PAUD atau komite orang tua. 3. Pengesahan KTSP PAUD. Pihak-pihak yang diharapkan dapat menyetujui hasil pengembangan KTSP PAUD dan diminta membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bukti pengesahan diantaranya, yaitu Ketua penyelenggara atau Ketua Bidang Pendidikan Yayasan atau Satuan Pendidikan. Kedua, pengelola, yaitu Kepala Satuan PAUD baik pada PAUD terpadu maupun pada Satuan PAUD tersendiri. 3. Disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Pemberlakuan KTSP PAUD. Masa berlaku KTSP PAUD bersifat relatif, biasanya tidak melebihi batas waktu 5 atau 10 tahun. Masa berlaku kurikulum dapat mengacu pada tenggang waktu masa akreditasi yang diatur dan diberlakukan di daerah tertentu, baik secara lokal maupun nasional. F. Pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam penyusunan KTSP antara lain guru, kepala sekolah atau pengelola lembaga PAUD, pemangku kepentingan yang relevan, misalnya Dinas Pendidikan setempat, dan tim pengembang kurikulum lembaga PAUD. 2. Pembelajaran. A. Pengertian pembelajaran.
Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan peserta didik melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. B. Konsep pembelajaran. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. C. Prinsip pembelajaran. 1. Belajar melalui bermain. 2. Berorientasi pada perkembangan anak. 3. Berorientasi pada kebutuhan anak. 4. Berpusat pada anak. 5. Pembelajaran aktif. 6. Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. 7. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. 8. Didukung oleh lingkungan yang kondusif. 9. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. 10. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. D. Lingkup pembelajaran. Lingkup pembelajaran meliputi seluruh kompetensi dasar yang memadukan semua program pengembangan, yaitu nilai, agama, dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. E. Pengelolaan pembelajaran. 1. Perencanaan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Model-model pembelajaran tersebut diantaranya adalah A. Model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan. B. Model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengamanan. C. Model pembelajaran berdasarkan area. D. Model pembelajaran berdasarkan sentra. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan tematik terpadu. Dalam model pembelajaran tematik terpadu di PAUD, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk satu tema, subtema, dan sub-subtema dirancang untuk mencapai secara bersama-sama kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mencakup sebagian dan seluruh aspek pengembangan. Yang selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang digunakan saat ini yaitu menggunakan kurikulum 2013, yang mana pada pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan tematik terpadu. Pendekatan dengan tematik terpadu ini adalah dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga siswa mampu untuk mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kurikulum 2013 ini meliputi pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, konstekstual, dan student center. Yang pertama yaitu interaktif. Interaktif ini pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif untuk berinteraksi baik antara sesama peserta didik maupun dengan guru. Yang kedua yaitu inspiratif, merupakan pembelajaran yang dapat membangun daya imajinasi anak, misalnya saat bermain peran jual beli di pasar. Maka nanti anak dapat berimajinasi bahwa kelas tersebut merupakan pasar. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran yang harus menyenangkan, sehingga nantinya anak dapat belajar secara nyaman dan tidak mudah bosan. Misalnya dengan pembelajaran sambil bermain, seperti itu. Yang keempat yaitu konstekstual, proses pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan alam dan sosial budaya di sekitarnya. Yang kelima yaitu pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Pembelajaran ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak maupun minat anak. Pelaksanaan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pembelajaran, yaitu adanya keberagaman materi pelajaran yang disertai permainan yang edukatif. Dan kecakupan waktu pelaksanaan pembelajaran yaitu pembelajaran langsung ataupun tidak langsung. Yang pembelajaran langsung ini direncanakan secara khusus dan tertulis pada RPPH maupun RPPM. Sedangkan yang dimaksud pembelajaran yang tidak langsung adalah pembelajaran yang tidak dirancang secara khusus, yaitu merupakan dampak dari pembelajaran langsung. Yang misalnya
Dalam RPPH dan RPPM tertulis menghitung dengan bermain peran, maka nanti yang dirancang secara khusus itu seperti apa sistem menghitungnya. Lalu yang tidak langsungnya itu berdampak pada sosial emosional anak, seperti itu. Hal-hal di atas tadi dirancang atau dilaksanakan dalam pembelajaran untuk dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan maupun keterampilan dengan mencakup beberapa aspek perkembangan anak yang melibatkan anak secara aktif. Dalam pembelajaran tematik terpadu ini terdapat 3 tahap, yaitu kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pembuka ini adalah untuk menyiapkan peserta didik agar lebih siap untuk mengikuti pembelajaran, misalnya dengan berbaris, berdoa, senam, bernyanyi, tepuk-tepuk jika ada di sekolah menggunakan ikrar sekolah. Lalu ketika akan masuk ke kegiatan inti, nanti anak dapat diceritakan sedikit tentang gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Dulu pernah saya ke TPA, nah di TPA itu menerapkan kegiatan pembuka ini dengan kegiatan fisik, misalnya senam. Nah, nanti ketika anak sudah mulai lelah, nanti istirahat sebentar lalu masuk ke kegiatan inti. Hal ini dilakukan agar anak mulai berkurang energinya sehingga dapat lebih fokus ke kegiatan inti. Seperti itu. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan ini anak dapat mendapat pengalaman langsung dalam mengoptimalkan aspek-aspek perkembangannya, yaitu melakukan kegiatan seperti mengamati, menalar, menanya, menginformasikan, dan lainnya. Misalnya dalam kegiatan karya wisata, anak diajak untuk mengamati di lingkungan sekitar di luar sekolah. Lalu anak ini diberi pertanyaan oleh guru, tadi lihat apa saja. Lalu setelah terjadi tanya jawab, nanti akan dilanjutkan diskusi jika anak belum paham tentang apa yang dilihat tadi, sehingga pengetahuan anak melalui kegiatan karya wisata ini dapat mendapat pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan penenang, atau kalau dalam senam itu merupakan kegiatan pendinginan untuk merilekskan kembali anak. Pada kegiatan penutup ini biasanya guru akan mengulang kembali tentang apa yang dilakukan atau yang dipelajari tadi, lalu mengaitkan dengan hikmah-hikmah atau nilai-nilai apa saja yang dapat diperoleh. Guru juga dapat mengulas kembali semisal tadi terdapat permasalahan di kelas, misal ada yang bertengkar. Nah, itu bisa diselesaikan pada hari itu juga, lalu dapat dinasihat-nasihati oleh anak. Setelah itu biasanya guru akan menutup dengan tepuk dan nyanyi. Setelah tepuk dan nyanyi nanti diakhiri dengan berdoa lalu salam. Metode pembelajaran. Di metode pembelajaran ini terdapat 8 metode. Yang pertama yaitu bercerita. Dapat dilakukan dengan menggunakan media. Untuk usia TK ini dapat menggunakan media agar anak lebih tertarik pada cerita guru. Misalnya dengan buku dengan banyak gambarnya, atau buku
pop up, wayang, boneka, dan lain-lain. Nah, saat bercerita, guru bisa menyalingi dengan pertanyaan ke anak-anaknya, pengetahuan apa yang mereka ketahui atau pengalaman yang pernah dialami oleh anak apakah sama seperti yang diceritakan, begitu. Lalu setelah selesai bercerita, guru dapat mendiskusikan hal apa saja yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misal nilai tentang sosial, kita harus tolong menolong seperti itu. Namun di metode bercerita ini jarang dilakukan oleh guru karena di usia TPA ini anak-anak lebih fokus ke kegiatan yang fisik, jadi untuk mendengarkan guru bercerita itu akan membuat jenuh anak. Yang kedua yaitu demonstrasi. Metode demonstrasi ini dengan mempraktikkan atau memperagakan sesuatu di depan peserta didik. Misalnya demonstrasi membuat makanan dari ketela seperti getuk. Nanti bisa dipraktikkan bagaimana cara menghaluskan ketela tadi agar menjadi lembut seperti itu. Yang kelima yaitu sosiodrama atau bermain peran. Metode ini dilakukan dengan menirukan atau memerankan suatu tokoh, orang lain, atau benda. Yang mana pada saat bermain peran ini, anak mampu mengasah imajinasinya untuk dapat berekspresi dengan memerankan orang lain atau benda. Yang keenam yaitu karya wisata. Metode pembelajaran ini dengan mengunjungi secara langsung tempat tertentu di luar sekolah, misal ke sawah, ke objek wisata edukasi, dan lainnya. Namun pada saat ini apalagi di TPA akan jarang dilakukan karena pandemi. Yang ketujuh yaitu proyek. Metode proyek ini merupakan penugasan yang diberikan dengan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, baik individu maupun bisa dengan kelompok. Misal proyek menghias kelas. Nah, nanti di usia TPA ini nanti anak-anak bisa diajak untuk menghias kelas, merapikan kelas. Namun di TPA kelompok proyek ini di kelas kecil, maksudnya tidak banyak anak, jadi kelompok kecil seperti itu. Di metode proyek ini jarang dilakukan karena cukup membutuhkan waktu yang lama. Yang ke-8 yaitu eksperimen. Metode eksperimen ini dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk mencoba mempraktikkan secara langsung. Misalnya untuk TPA itu eksperimen pencampuran warna untuk menghasilkan warna tertentu seperti itu. Selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran. Yang pertama ada persiapan. Di persiapan ini membuat rencana pembelajaran, baik itu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan maupun harian. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan penataan untuk dapat mendukung agar pembelajaran dapat nyaman sehingga proses stimulasi akan berlangsung untuk mendukung perkembangan anak dapat optimal, yaitu seperti penataan lingkungan bermain, penataan kelas dan halaman yang nyaman dan aman untuk anak. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
biasanya dilakukan dengan pembiasaan maupun kegiatan belajar melalui bermain. Yang keempat yaitu belajar melalui bermain. Untuk di TPA sendiri, dalam pelaksanaan pembelajaran secara umumnya digunakan yaitu belajar melalui bermain. Karena di TPA, anak diposisikan seperti di rumah, bukan seperti di sekolah dengan belajar secara formal. Nah, di kegiatan belajar melalui bermain ini dilakukan agar anak itu dapat nyaman, tidak jenuh, dan dapat mengikuti pembelajaran untuk dapat mengembangkan semua aspek perkembangan anak, yaitu baik secara aspek moral, agama, fisik, motorik, kognitif, bahasa, maupun seni. Selanjutnya ada kegiatan bermain di dalam dan di luar ruangan. Yang pertama ada kegiatan bermain yang dilakukan di dalam dan di luar ruangan secara seimbang. Kemudian yang kedua ada kegiatan bermain di dalam ruangan yang dapat dilakukan juga di luar ruangan. Kemudian yang ketiga ada alat permainan yang digunakan di dalam yang dapat dilakukan juga di luar ruangan. Kemudian F, pembentukan pembiasaan. Yang pertama ada kegiatan untuk mengembangkan karakter yang dilakukan anak. Contohnya adalah perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, percaya diri, dan disiplin. Kemudian yang kedua ada pembentukan pembiasaan yang dilakukan anak saat anak datang, saat anak bermain, saat anak transisi, hingga anak-anak pulang. Kemudian yang ketiga ada pembentukan pembiasaan. Contohnya adalah saling menyapa saat datang, menyimpan alat di tempat masing-masing, tertib saat antri, dan taat aturan saat bermain. Kemudian G, kegiatan dalam satu hari. Yang pertama, kegiatan harian selama peserta didik di TPA mencerminkan aktivitas apa saja yang dilakukan anak selama satu hari. Kemudian yang kedua, aktivitas yang tercermin dalam kegiatan harian mencakup pengembangan pengetahuan dasar melalui bermain dan kebiasaan hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan peserta didik. Contohnya adalah kegiatan penyambutan, kegiatan bebas bermain, kegiatan latihan buang air, kegiatan saat anak-anak sedang di sentra, toilet training, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran peserta didik dalam satu hari tersebut. Yang pertama adalah guru menyiapkan lingkungan bermain yang aman, nyaman, dan tersedia APE yang mendukung. Yang kedua adalah guru mengawali kegiatan dengan membacakan buku. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang tema hari ini. Yang keempat, guru membacakan buku atau bercerita dengan menggunakan APE. Yang kelima, guru mendorong peserta didik untuk aktif berdiskusi. Keenam, guru menginformasikan kegiatan main apa hari ini. Ketujuh, mendiskusikan main. 8. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memilih teman. 9. Peserta didik melakukan kegiatan bermain sesuai minat. 10. Guru melakukan observasi. 11. Guru mengingatkan pada anak sisa waktu bermain. 12. Guru mengajak anak untuk membereskan alat. 13. Guru mengajak anak untuk duduk melingkar dan menanyakan kembali pengalaman peserta didiknya. 14. Peserta didik didorong untuk memberikan unjuk kerja, biasanya dalam bentuk gambar, tulisan, bercerita, menggunakan hasil karyanya. Kemudian F. Evaluasi pembelajaran dilakukan pada saat proses kegiatan pendidikan, perawatan, dan pengasuhan. Yang pertama ada lingkup. Evaluasi pembelajaran di lembaga TPA mencakup A. Lingkungan tingkat pencapaian perkembangan peserta didik meliputi perkembangan nilai agama dan moral, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan perkembangan seni. Yang B, proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran. Yang kedua ada proses evaluasi. Proses evaluasi ini dilakukan secara berkala, intensif, atau mencakup apa yang dikatakan, dilakukan, dibuat oleh peserta didik, dan berkelanjutan.
Yang ketiga ada tindak lanjut. Hasil pembelajaran selanjutnya digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja guru, memperbaiki program dan metodenya. Kemudian ada bahan diskusi dengan orang tua, kemudian ada masukan bagi tim rujukan untuk menangani peserta didik sesuai kebutuhannya. Kemudian yang keempat adalah dukungan pada pembelajaran. Untuk membantu pencapaian pembelajaran yang optimal, diperlukan dukungan. Contohnya adalah media. Kemudian ada tenaga guru dan tenaga kependidikan, keterlibatan orang tua, dan keterlibatan instansi terkait. Misalnya ada puskesmas, pemadam, polisi, dan sebagainya. Kemudian ada G, rujukan pembelajaran. Rujukan pembelajaran ini secara teknis agar mengacu pada pedoman pembelajaran yang terlibat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Yang ketiga ada pengasuhan. Dilihat dari kata pengasuh memiliki kata dasar asuh yang artinya mengurus, mendidik, melatih, memelihara, dan mengejar. Kemudian pengasuh berarti kata pelatih atau pembimbing. Pengasuh memiliki makna yaitu orang yang mengasuh, mengurus, memelihara, melatih, dan mendidik. Pengasuh dituntut untuk mempunyai pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat anak. Untuk itu dibutuhkan seorang tenaga pengasuh. Nah, di sini dijelaskan tenaga pengasuh adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk menggantikan peran orang tuanya yang sedang bekerja atau mencari nafkah. Kemudian yang keempat adalah pendidik. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesi yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Selanjutnya merujuk pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pendidik pada Taman Penitipan Anak terdiri atas guru, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Yang pertama ada guru. Kualitas akademik guru TPA adalah memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi atau memiliki ijazah diploma atau sarjana kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Di sini guru TPA juga harus memiliki kompetensi. Yang pertama ada memiliki kompetensi pedagogis, yang kedua memiliki kompetensi kepribadian, yang ketiga memiliki kompetensi profesional, yang keempat memiliki kompetensi sosial. Di sini juga dijelaskan bahwa tugas dan kewajiban guru adalah yang pertama menjadi teladan bagi pembentukan karakter anak, yang kedua mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, yang ketiga ada mengolah kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahap perkembangan dan minat anak, yang keempat melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu guru pendamping. Dapat dikatakan guru pendamping apabila memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi, ijazah SMA, dan sertifikat pelatihan. Guru pendamping harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Guru pendamping memiliki beberapa tugas, yaitu menjadi teladan peserta didik, membantu guru menyusun rencana pembelajaran, membantu mengelola kegiatan bermain, membantu dalam penilaian tahap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, guru pendamping muda. Guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar pengasuhan, keterampilan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai kebutuhan tingkat usia anak. Tugas guru pendamping muda adalah membantu guru dan guru pendamping, melakukan perawatan kebersihan peserta didik, memperhatikan asupan gizi peserta didik, menjaga kebersihan fasilitas peserta didik, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Terus selanjutnya yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan seperti kepala satuan pendidikan atau pengelola TPA dan tenaga administrasi. Pengelola TPA memiliki kewajiban membuat rencana anggaran belanja lembaga, mengelola dan mengembangkan lembaga, mengkoordinasikan guru dalam melaksanakan tugas,
mengelola sarana dan prasarana, dan menjalin kerjasama dengan instansi lain. Selanjutnya, penilaian perkembangan peserta didik, yaitu suatu proses pengumpulan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Penilaian perkembangan peserta didik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil peserta didik. Tujuan dari penilaian perkembangan peserta didik yaitu untuk mendapatkan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah dicapai sebagai bahan perbaikan kegiatan pembelajaran, memberikan informasi pada orang tua mengenai pengasuhan yang sesuai di lingkungan keluarga, memberikan bahan masukan. Penilaian perkembangan peserta didik memiliki prinsip mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, dan bermakna. Lingkup penilaian proses dan hasil dirumuskan dalam sikap pengetahuan dan keterampilan. Teknik dan instrumen penilaian berupa observasi, percakapan, penugasan, unjuk kerja, penilaian hasil kerja, pencatatan anekdot, dan portofolio. Waktu penilaian peserta didik datang di satuan PAUD selama proses pembelajaran saat istirahat sampai peserta didik pulang. Hasil penilaian dirangkum dalam kurun waktu harian, mingguan, ataupun bulanan. Selanjutnya yaitu pengolahan penilaian. Adalah catatan penilaian peserta didik yang dirangkum kemudian disimpulkan sebagai dasar laporan perkembangan peserta didik kepada orang tua. Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dimasukkan ke dalam format yang disusun oleh guru setiap selesai melakukan kegiatan dan dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan yang akan dijadikan sebagai dasar laporan tersebut. Kemudian, pelaporan pencapaian hasil perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Pelaporan tersebut berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil penilaian tingkat pencapaian perkembangan peserta didik yang dilakukan secara berkala oleh guru. Hal-hal yang dilaporkan kepada orang tua merupakan segala pencapaian perkembangan anak, baik secara psikis maupun fisik. Hal yang harus diperhatikan dalam pelaporan. Yang pertama, bentuk pelaporan. Bentuk pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Bentuk pelaporan baiknya disampaikan dalam bentuk narasi dan dilengkapi dengan lampiran hasil portofolio, yaitu semua data yang telah dikumpulkan guru selama mengamati anak, baik berupa checklist, catatan anekdot, dan hasil karya yang dikumpulkan dalam satu berkas. Dalam menyusun ulasan atau deskripsi, baiknya ditulis dengan kalimat yang efektif atau tidak terlalu rumit dan objektif, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau bagi yang berkepentingan terhadap laporan perkembangan anak didik. Laporan yang ditulis guru hendaklah dalam kalimat positif, jelas, mudah dipahami, serta menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar. Selanjutnya, teknik pelaporan. Teknik pelaporan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan orang tua untuk menjelaskan hasil penilaian peserta didik. Penyampaian laporan dilakukan secara tatap muka sehingga dimungkinkan adanya hubungan dan informasi timbal balik antara pihak lembaga dengan orang tua, serta agar tidak terjadi miskomunikasi antara keduanya. Yang ketiga, jenis pelaporan. Terdapat dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan berkala dan pelaporan insidental. Pelaporan berkala disesuaikan dengan jadwal kalender akademik yang ditetapkan satuan PAUD atau diberikan kepada orang tua minimal 6 bulan sekali. Selanjutnya, pelaporan secara insidental. Pelaporan secara insidental disampaikan apabila ada hal-hal yang terkait dengan perkembangan anak yang dianggap penting dan harus segera dibicarakan dengan orang tua. Laporan insidental dapat disampaikan secara lisan atau dicatat dalam buku penghubung antara guru dan orang tua. Selanjutnya, mengenai sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang fungsinya sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Sarana dan prasarana meliputi tempat belajar, prasarana belajar, sarana penunjang, dan sarana belajar atau alat permainan edukatif. Yang pertama mengenai tempat belajar. Tempat belajar atau lingkungan belajar terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Ruang dalam dan ruang luar ini digunakan untuk kegiatan belajar dan bermain peserta didik. Lingkungan belajar harus memenuhi kriteria keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Kemudian, untuk langkah pengamanan, pintu dan jendela harus selalu terkunci dan hanya dapat dibuka oleh pengasuh agar peserta didik tidak dapat keluar sendiri tanpa pengawasan. TPA harus mempunyai sistem pengawasan yang baik agar peserta didik yang berada di dalamnya aman dan tertib. Pengawasan sudah harus dimulai sejak peserta didik datang sampai pulang, sehingga orang tua menerima anak kembali dalam keadaan aman tanpa cedera. Yang kedua, prasarana belajar, meliputi gedung dan ruangan. Yang pertama, gedung. Program TPA harus menggunakan bangunan atau gedung permanen yang mudah dijangkau oleh orang tua, calon peserta didik, serta cukup aman dan nyaman. Selanjutnya, ruangan. Luas ruangan belajar disesuaikan dengan jumlah peserta didik, harus dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi udara yang cukup. Ruangan yang ideal pada lembaga TPA meliputi ruang serbaguna. Ruang serbaguna tersebut untuk proses pembelajaran, makan, dan tidur peserta didik, dan dilengkapi buku bacaan untuk peserta didik. Ruang kantor atau administrasi, kamar mandi atau WC peserta didik, kamar mandi atau WC pendidik dan staf, tempat cuci tangan, ruang UKS, dan gudang. Selanjutnya, sarana penunjang. Yang pertama, sarana untuk kesehatan yang mendukung pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS bagi peserta didik, seperti bahan untuk mencuci tangan, menyapu, sikat gigi, masing-masing peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua, sarana makan yang bersih, seperti piring, sendok, mangkok, gelas, dan peralatan makan lainnya. Lalu, sarana toilet untuk mandi, cuci, buang air besar atau buang air kecil, seperti air bersih yang cukup, sabun mandi, handuk kecil, dan sebagainya. Selanjutnya, sarana untuk tidur, seperti matras, bantal, selimut yang sesuai dengan ukuran peserta didik. Lalu, sarana penunjang perkantoran atau administrasi, seperti meja, rak, buku, kursi, almari, rak-rak untuk alat permainan, box, telepon, perlengkapan administrasi, dan lain-lain. Lalu, sarana belajar atau APE. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dirancang dan dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukasi. Fungsi APE yaitu menciptakan situasi belajar melalui bermain yang menyenangkan, membantu peserta didik dalam pembentukan perilaku, menimbulkan rasa percaya diri peserta didik, memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi, memfasilitasi keinginan peserta didik, memberikan kesempatan peserta didik untuk memecahkan masalahnya sendiri, mengaktifkan semua panca indera, memberikan motivasi untuk eksplorasi dan eksperimen. Lalu, persyaratan alat permainan. Bahan dan ukuran alat permainan disesuaikan dengan usia peserta didik, tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan peserta didik. Alat permainan dapat mendukung kegiatan belajar peserta didik dan tahap perkembangan peserta didik yang meliputi perkembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan perkembangan seni. Mudah dibersihkan, aman, sisi-sisinya tidak ada yang tajam, sehingga membahayakan kulit atau tangan peserta didik. Alat permainan edukatif dalam ruangan atau indoor. Berbagai jenis alat permainan untuk mendukung kegiatan main sensori motor, main pembangunan, dan main peran. Alat yang disediakan dapat mengambil dari lingkungan sekitar, seperti batu-batuan, kerang, daun-daunan, alat musik sederhana, pakaian adat, alat permainan daerah, dan lain-lain. Alat permainan edukatif luar ruangan atau outdoor.
Alat permainan di luar ruangan disediakan untuk mendukung motorik kasar, keseimbangan, kekuatan otot, keterampilan gerak, dan kelenturan gerakan. Alat permainan di luar dapat berbentuk bak air, bak pasir, papan luncur, papan titian, ayunan, panjatan, kuda-kudaan, dan lain-lain. Perawatan sarana permainan. Seluruh perabotan dan perlengkapan mainan harus dirawat sehingga tetap dalam kondisi baik. Selain itu, harus selalu dijaga agar perabotan serta alat permainan tidak membahayakan bagi peserta didik yang tergabung dalam TPA tersebut. Setiap alat permainan yang tidak digunakan baiknya disimpan di tempat yang aman. Selanjutnya yaitu pengelolaan. Penyelenggaraan program lembaga. Yang pertama, pengelolaan TPA menerapkan manajemen berbasis masyarakat, yang berarti masyarakat selain sebagai pengguna jasa juga sebagai sumber dan fasilitator. Yang kedua, TPA yang sudah terakreditasi disarankan untuk melakukan audit untuk menjamin transparansi dan penjaminan mutu layanan. Lalu pengelolaan administrasi. Lembaga TPA yang baik dapat dilihat dari pengelolaan administrasi di bidang pelayanan, ketenagaan, keuangan, maupun dalam kegiatan pembelajaran yang tertib dan teratur. Administrasi kelembagaan mencakup visi, misi, tujuan lembaga yang disusun oleh pengelola dan pemilik yayasan. Struktur kepengurusan, surat-surat berharga seperti izin pendirian dari pejabat yang berwenang, akta kepemilikan, akta kerjasama, dan sebagainya. Lalu ada administrasi ketenagaan. Administrasi ini mencakup data tenaga guru, yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pendidikan, mulai bertugas di kelompok apa, dan pelatihan yang diterima. Lalu ada data tenaga kependidikan, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pendidikan, mulai bertugas, dan pelatihan yang diterima. Kemudian data petugas lainnya bila ada. Lalu ada administrasi peserta didik, mencakup buku induk, buku catatan perkembangan peserta didik atau buku rapot, buku kesehatan peserta didik atau KMS, dan buku penghubung. Lalu ada administrasi keuangan, mencakup buku kas atau buku bank, buku pengeluaran dan penerimaan, kartu sumbangan pelaksanaan pembelajaran, laporan keuangan, serta RAP atau rencana anggaran biaya PAUD. Lalu ada administrasi program yang mencakup formulir pendaftaran calon peserta didik, pernyataan orang tua, buku daftar hadir untuk peserta didik, buku daftar hadir untuk guru, pendamping, dan pengasuh, rencana kegiatan semester, mingguan, dan harian, buku komunikasi antara guru dan orang tua, jadwal kegiatan bermain, buku tamu, buku agenda kegiatan, buku kesehatan, buku inventaris, buku agenda keluar atau masuknya surat. Lalu pelibatan orang tua. Rujukan pelibatan orang tua secara teknis agar mengacu kepada pedoman pendidikan keorangtuaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Kemudian ada kemitraan. Kemitraan bisa dibangun dengan melibatkan berbagai pihak atau jejaring untuk mendapat dukungan dana dan menciptakan program yang terpadu. Lembaga yang dapat dijadikan mitra diantaranya yaitu ada pemerintah desa, organisasi sosial masyarakat seperti PKK, organisasi profesi seperti Himpaudi, tokoh masyarakat, dan perusahaan. Kemudian ada pembiayaan. Sumber pembiayaan. Biaya investasi dan operasional penyelenggaraan TPA dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana desa, sumbangan yayasan, orang tua, dana sosial perusahaan atau CSR, partisipasi masyarakat, dan atau sumber yang lain tidak mengikat. Dukungan dana ini diperlukan untuk menjamin mutu dan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Lalu komponen pembiayaan. Komponen yang dibiayai dalam penyelenggaraan TPA antara lain yaitu insentif guru dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan program pembelajaran termasuk sarana belajar, materi bahan ajar, evaluasi dan kegiatan lainnya termasuk barang habis pakai. Pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan prasarana dan sarana belajar, kemudian ada langganan listrik, telepon atau PAM, dan program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Kemudian satuan dan penentuan pembiayaan, mencakup satuan pembiayaan dapat dihitung berdasarkan biaya setiap peserta didik setiap tahun.
Kedua, besarnya dana yang dipungut dari orang tua untuk membantu penyelenggaraan program pembelajaran, perawatan, dan pengasuhan peserta didik ditentukan oleh pihak penyelenggara berdasarkan perakiraan biaya yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan proses pembelajaran. Kemudian, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pengelolaan dana harus dilakukan oleh seorang bendahara yang ditunjuk oleh kepala lembaga. Bendahara ini dapat berasal dari guru, pengurus, atau petugas khusus. Jumlah dana yang diterima harus dicatat dalam buku kas, digunakan sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada orang tua peserta didik dan atau pihak yang berkepentingan. Lalu ada deteksi dini, tumbuh kembang, dan layanan kesehatan atau gizi peserta didik. Yang pertama, deteksi dini tumbuh kembang. Deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik usia dini. Hasil deteksi dini tumbuh kembang peserta didik bertujuan sebagai dasar untuk memberikan stimulasi dan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, deteksi pertumbuhan meliputi menimbang berat badan peserta didik setiap bulannya untuk melihat pertumbuhan berat badan. Kedua, mengukur atau tinggi panjang badan peserta didik setiap bulan untuk melihat pertumbuhan tinggi dan panjang badannya. Lalu yang ketiga, mengukur besar lingkar kepala. Kemudian, yang keempat, memeriksa bagian kepala seperti rambut, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, kulit, kuku, tangan, dan kaki dilaksanakan minimal seminggu 1 kali untuk melihat kebersihan dan kesehatan. Kemudian C, deteksi perkembangan meliputi yang pertama, sosial, emosional, dan kemandirian. Deteksi dini ini berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi serta kemampuan mandiri peserta didik. Hambatan yang mungkin terjadi misalnya saat peserta didik kurang konsentrasi, sulit berinteraksi dengan orang lain, mudah menangis atau cengeng, dan sering marah jika keinginannya tidak dituruti. Lalu yang kedua ada bahasa. Deteksi dini ini dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan membedakan suara yang bermakna dan tidak bermakna atau bahasa reseptif, bicara atau bahasa ekspresif, dan komunikasi atau pragmatik. Lalu ada fisik, motorik kasar, dan halus. Deteksi dini pada motorik kasar dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Lalu motorik halus, deteksi dini ini dilakukan untuk melihat hambatan yang melibatkan gerakan bagian tubuh tertentu yang memerlukan koordinasi yang cermat antara otot-otot kecil halus dan mata serta tangan. Kemudian ada kognitif. Deteksi dini pada aspek kognitif dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan aspek kematangan proses berpikir. Perkembangan kognitif pada peserta didik, terutama yang masih berusia kurang dari 2 tahun, tingkat capaian perkembangannya berhubungan dengan alat indera, penglihatan, perabaan, penciuman, dan pendengaran. Namun, yang akan dibahas hanyalah indera penglihatan dan pendengaran saja. Deteksi dini pada penglihatan dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan pengamatan melalui indera yang penglihatan yang merupakan keterampilan untuk melihat persamaan dan perbedaan bentuk, warna, benda sebagai dasar untuk pengembangan kognitif dan keterampilan untuk mengingat apa yang sudah dilihatnya. Deteksi dini pada pendengaran dilakukan untuk melihat masalah yang berhubungan dengan pengamatan melalui indera pendengaran yang merupakan keterampilan untuk mampu mendengar perbedaan dan persamaan suara dan keterampilan untuk mampu mengingat suara-suara atau bunyi. Langkah-langkah deteksi dini tumbuh kembang. Pertama, persiapkan buku DDTK. Kemudian, persiapkan kartu DDTK. Kemudian, tentukan umur peserta didik, cantumkan dan lingkari tanggal pemeriksaan di kotak umur, lakukan pemeriksaan. Jika peserta didik sudah mampu, berikan tanda checklist pada kotak yang tersedia. Jika peserta didik tidak mampu, lihatlah kemampuan peserta didik 1 tingkat di bawah usianya. Kemudian hubungkan tanda checklist menjadi sebuah garis yang saling berhubungan. Hasil pemeriksaan dibahas bersama. Apakah peserta didik perlu distimulasi? Apakah peserta didik perlu dirujuk? Apakah peserta didik sudah sesuai umur perkembangannya? Kemudian pencatatan. Catat hal-hal yang ditemukan pada saat pemeriksaan, antara lain sikap dan kondisi peserta didik saat pemeriksaan.
Tindak lanjut hasil deteksi. Yang pertama oleh guru. Apabila ditemukan hambatan perkembangan, diperlukan kesepahaman antara orang tua dan guru untuk penanganan lebih lanjut. Jika dirasa perlu, guru dapat merekomendasikan kepada orang tua untuk melakukan konsultasi kepada ahli, misalnya ke puskesmas, terapis, psikolog, atau dokter. Kemudian tindak lanjut oleh pusat rujukan. Berdasarkan hasil kesepakatan orang tua, maka pusat rujukan dapat menindaklanjuti hasil deteksi dini peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian layanan kesehatan dan gizi. Yang pertama, layanan kesehatan. Layanan kesehatan di TPA dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Layanan kesehatan langsung berupa pemeriksaan kesehatan, misalnya pemeriksaan gigi, pemberian vitamin A, penimbangan, imunisasi, dan penanganan darurat. Untuk kegiatan ini, biasanya TPA dapat bekerja sama dengan posyandu atau puskesmas terdekat. Kemudian, layanan kesehatan tidak langsung berupa pemeliharaan kebersihan lingkungan dan alat main, pengaturan cahaya, ketersediaan sanitasi atau air bersih, dan penjagaan kebersihan lainnya. Kemudian yang kedua adalah layanan gizi. Layanan gizi dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang bagi peserta didik di TPA. Layanan gizi dilakukan melalui pemberian makanan yang sehat dan bergizi tinggi, dengan memperhatikan variasi makanan dan kebutuhan anak. Sangat dianjurkan bagi pengelola TPA untuk berkonsultasi terkait menu gizi seimbang dengan petugas kesehatan gizi terdekat, misalnya dari posyandu atau puskesmas. Kemudian, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan. Yang pertama, evaluasi penyelenggaraan dan rencana tindak lanjut. Evaluasi penyelenggaraan TPA dilakukan dalam rangka mengetahui kondisi dan perkembangan program yang ada di TPA. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan adalah: yang pertama, kesesuaian program dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Yang kedua, kurikulum, RKS, RKB, dan RKH, serta jadwal harian TPA. Yang ketiga, kinerja pengelola, pendidik, dan tenaga kependidikan. Keempat, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan, sarana, alat bermain, dan bahan bermain yang dimiliki serta digunakan peserta didik. Yang kelima, layanan kesehatan, gizi makanan, dan pengasuhan peserta didik. Yang keenam, kelengkapan administrasi. Evaluasi penyelenggaraan dilakukan secara berkala, intensif, dan berkelanjutan. Kemudian tindak lanjut dari evaluasi antara lain memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelola, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian memperbaiki program, metode, jenis aktivitas atau kegiatan, penggunaan dan penataan alat permainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana, termasuk untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Ketiga, sebagai bahan diskusi dengan orang tua atau wali murid untuk
intervensi tindak lanjut yang diperlukan peserta didik. Kemudian untuk peserta didik yang termasuk untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, sebagai masukan bagi tim rujukan untuk menangani peserta didik sesuai kebutuhannya. Kemudian pelaporan penyelenggaraan. Setiap TPA wajib membuat laporan kepada Dinas Pendidikan yang meliputi ketenagaan, peserta didik, sarana, dan prasarana. Selain kepada Dinas Pendidikan, TPA juga membuat laporan kepada orang tua yang meliputi semua aspek perkembangan peserta didik sesuai dengan standar perkembangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dan tahap perkembangan main dan bersosialisasi, dan juga menyampaikan laporan tentang kehadiran dan pertumbuhan anak. Kemudian pembinaan. Pembinaan TPA dilakukan oleh penilik PAUD atau PNFI dan petugas PAUD di tingkat kecamatan. Dilakukan dengan cara yang pertama, memonitor kemajuan lembaga termasuk memberikan informasi bila ada sarana atau media yang baru dari Direktorat PAUD. Kedua, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program TPA. Yang ketiga, membimbing di bidang administrasi lembaga, khusus dalam hal pelaporan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah bila ada masalah yang dihadapi pengelola TPA. Kemudian, pembinaan TPA oleh Subdinas Pendidikan Nonformal dan Informal atau seksi PAUD di tingkat kabupaten atau kota serta provinsi dengan menggunakan pendekatan yang pertama, memberdayakan keberadaan pakar atau praktisi atau pemerhati di bidang TPA melalui forum PAUD. Yang kedua, mengkaji dan merumuskan acuan-acuan teknis TPA melalui wadah konsorsium PAUD. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi adanya jejaring di bidang PAUD baik pada skala regional, nasional, maupun internasional. Yang keempat, memfasilitasi program layanan TPA yang diselenggarakan masyarakat. Yang kelima, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD khususnya pada bidang TPA. Yang keenam, memfasilitasi peningkatan kualitas staf dan kemampuan institusi TPA di daerah. Yang ketujuh, memfasilitasi pengembangan metode dan sarana pembelajaran pada TPA. Yang kedelapan, meningkatkan jaringan kemitraan dan terakhir memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program TPA. Sekian teman-teman dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.